Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas skenario dan jadwal The Fed terkait pemangkasan suku bunganya. Apakah ini menjadi awal dari kebangkitan saham-saham perbankan Indonesia? Nah, kita akan bahas semua pada video kali ini berikut dengan area entry di saham Big Banks. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu terkait kalender ekonomi dalam sepekan ini yang cukup padat. Lalu data inflasi Amerika Serikat dan juga testimoni dari Jerome Powell ini masih ditunggu oleh pelaku pasar. Pekan ini tanggal 8 sampai 12 Juli bukan hanya padat oleh jadwal rilis data ekonomi, pelaku pasar juga akan sibuk memantau perkembangan politik di berbagai negara maju yang akan mempengaruhi perekonomian global ke depannya. Rilis data inflasi Amerika Serikat akan menjadi perhatian besar pasar yang menanti konfirmasi lebih tegas atas skenario penurunan suku bunga acuan oleh Federal Reserve yang dijadwalkan akan dimulai pada bulan September. Data inflasi Juni yang landai akan membuat pasar semakin optimis setelah tingkat pengangguran tak terduga naik hingga 4%. Pernyataan dari Gubernur The Fed Jerome Powell yang dijadwalkan memberikan testimoni di hadapan Senat dan Parlemen Amerika Serikat akan menjadi perhatian pasar yang masih mencari kisi-kisi lebih lanjut dari arah kebijakan The Fed untuk kedepannya. Sementara dari kawasan regional Asia, sederet bank sentral dijadwalkan mengumumkan kebijakan suku bunga acuan dari Korea Selatan, Singapura, Malaysia hingga Selandia Baru akan menentukan tingkat bunga acuan mereka dalam pekan ini ya guys ya. Ya, jadi beberapa negara juga akan merilis data inflasi ya, seperti Cina juga disambung oleh data ekspor impor negara Cina tersebut, dan sehingga ya dari data-data yang kita dapatkan di sini kita melihat ya bahwa ekonomi Amerika Serikat memang sudah benar-benar bleeding ya guys ya, memang sudah benar-benar sangat tertekan sehingga diperlukan adanya pemangkasan suku bunga agar Amerika tidak jatuh ke dalam jurang resesi. Nah, inilah yang ibaratnya menjadikan ya pelaku pasar itu cukup optimis bahwa The Fed akan memulai pemangkasan suku bunga pada bulan September 2024 guys ya. Nanti kita akan bahas bagaimana potensi market ya guys ya di bulan Juli, Agustus hingga September nanti. Lalu dari politik di Prancis ya guys ya, di mana sayap kiri katanya menang ya di pemilu Prancis, di mana pasar keuangan juga cukup goyah di Eropa sana. Nah, ini adalah efek ya dari politik yang sedang terjadi di wilayah Eropa, adanya pemilu pemilihan presiden gitu guys. Jadi kita pun nanti akan membahas ya bagaimana sih korelasi ya dengan pemilu Amerika Serikat, apakah akan berkorelasi bagus terhadap market atau tidak. Lalu kita move ya ke BI rate yang bisa turun pada kuartal 4, di mana rupiah pun memang sedang menguat. Di sini kita melihat ya, rupiah kita semakin menguat di level 16.267 rupiah per 1 US dollarnya. Ini sebenarnya sentimen yang cukup positif ya untuk market saham Indonesia. Lalu kita akan melihat juga ya ada laporan dari defisit APBN tahun 2024 ini melonjak tajam, dan menurut Menteri Ibu Sri Mulyani ini dikarenakan rupiah kita sempat melemah gitu guys ya, sehingga belanja anggaran negara dan juga subsidi terkait dengan migas yang harus menggunakan dolar itu anggarannya melonjak gitu guys. Jadi ada defisit APBN nih dikarenakan dolarnya kemarin menguat. Nah, ketika rupiah kita semakin menguat lagi, maka diharapkan bahwa defisit anggaran ini tidak akan terjadi lagi untuk kedepannya. Tapi sejauh ini memang defisit anggaran yang sudah terjadi itu sekitar 55,8 triliun rupiah guys ya. Jadi sekitar setiap pelemahan rupiah 100 rupiah per USD akan menambah defisit APBN sebesar 6,2 triliun rupiah. Ya guys ya, jadi ini cukup menarik juga sebenarnya untuk kita bahas ya, dimana Indonesia pun akan sangat tertekan ketika dolarnya itu ada penguatan. Tapi ya kita harapkan rupiahnya memang kembali menguat lagi ya, karena kita lihat di XY semakin melemah dan semakin anjlok juga. Apalagi ada dedolarisasi yang digaungkan oleh pihak Rusia, Cina dan juga sekutunya yaitu BRICS ya guys ya, dan kita cukup terbantu nih dengan adanya dedolarisasi tersebut, sehingga kita harapkan tidak akan terjadi defisit kembali. Oke guys, kita akan lanjut ya, kita kembali lagi ke kalender ekonomi ya guys ya, dimana di pekan ini akan cukup padat ya guys ya. Dari neraca perdagangan di Jerman, lalu ya pada besok tanggal 9 itu akan ada kesaksian dari ketua The Fed ya, yaitu Jerome Powell.
Lalu kita cek juga di tanggal 10 Juli akan ada data dari tingkat inflasi tahunan di Cina dan pidato dari Ketua The Fed yaitu Jerome Powell kembali. Lalu di tanggal 11-nya akan ada data dari PDB secara month on month ya dari Inggris, lalu tingkat inflasi month on month Amerika Serikat, tingkat inflasi inti year on year, tingkat inflasi bulanan dan tingkat inflasi tahunan. Nah, tentunya tanggal 11 ini cukup penting guys, data-datanya gitu guys ya, karena nanti akan sangat mempengaruhi market. Lalu pada tanggal 12 Juli 2024 akan ada data dari neraca perdagangan Cina ya. Kalau misalkan neraca perdagangannya cukup kuat, kemungkinan market pun akan cukup bergairah. Lalu dari PPI month on month juga akan rilis ya pada tanggal 12 tersebut dari Amerika Serikat dan juga sentimen konsumen Michigan dari perkiraan awalnya seperti itu. Nanti akan kita update ke teman-teman bagaimana hasil ya guys ya dari tingkat inflasi inti month on month, tingkat inflasi inti year on year, tingkat inflasi bulanan dan juga tahunan. Ya, kita akan update terus ke teman-teman bagaimana perkembangan market untuk kedepannya. Kalau misalkan kita perhatikan ya, memang untuk United States inflation rate secara year on year ini semakin turun dan target The Fed itu berada di 2%. Apakah mungkin inflasinya turun ke 2%? Kalau misalkan kita lihat di beberapa tahun terakhir ya guys ya, di tahun 2017 sampai 2020 memang tingkat inflasinya cukup terkendali. Tapi sejak tahun 2022-2023 ini mulai naik ya guys ya, sehingga kita berharap bahwa di tahun 2024 ini tingkat suku bunga acuan akan segera dipangkas seiring dengan menurunnya tingkat inflasi. Lalu kita akan coba move lagi ya, membahas saham-saham perbankan di Indonesia. Nah, kemarin saham-saham perbankan itu cukup tertekan, harganya turun, banyak yang anjlok juga ya, karena tingkat inflasi itu tinggi dan juga suku bunga acuan ditingkatkan. Itu termasuk tingkat suku bunga acuan yang dinaikkan oleh Bank Indonesia di Indonesia itu sendiri gitu guys. Jadi kenaikan suku bunga yang dinaikkan ya oleh Bank Indonesia itu akan berdampak terhadap saham perbankan di Indonesia. Sehingga ini akan menjadi tekanan sebenarnya untuk kinerja dari saham-saham perbankan Indonesia. Nah, tapi ketika The Fed nanti ya mulai memangkas suku bunga di bulan September, maka perbankan pun akan perlahan-lahan melepas tekanan tersebut karena Bank Indonesia tentunya akan ikut menurunkan suku bunganya. Apalagi kalau misalkan sudah melihat bahwa rupiah kita semakin menguat. Oke guys, untuk hari ini saham-saham perbankan ada koreksi ya guys ya. Kita cek memang ini adalah normal correction saja. Jadi cukup menarik ya untuk kita bisa entry lagi di saham perbankan ketika ada koreksi. Saham BBRI hari ini koreksi 1%, untuk BCA malah naik ya karena memang BCA hari ini ada net buy asing. Nah, kalau misal teman-teman perhatikan, hari ini Bank BCA menjadi saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Sedangkan hari ini saham-saham yang didistribusi oleh investor asing ada Bank Mandiri, BRI, lalu ada Astra International dan juga Bank BNI seperti itu. Jadi 3 big banks hari ini ada net sell asing, sedangkan 3 lainnya itu ada net sell. Dan BCA ada net buy, maksud saya seperti itu guys ya. Jadi 3 saham big banks ada net sell dan satunya yaitu BCA itu malah diborong oleh investor asing sehingga harganya naik 1%. Untuk Bank Mandiri juga koreksi 3,11%, lalu Bank BNI koreksi 0,64%, BRIS juga masih turun 1,61%. Sedangkan Bank BTN cukup menarik ya karena ada kenaikan 2,3%, lalu kita cek BNGA masih close dari yang sama. Untuk BJTM sedikit naik, BTPS juga naik 3,8%, dan lainnya juga kita lihat memang cukup stabil ya pada hari ini. Yang ada koreksi memang di 3 big banks tersebut. Jadi untuk saham-saham perbankan jika melihat koreksi, saya rasa ini bisa menjadi kesempatan yang cukup bagus. Langsung saja kita bahas yang pertama untuk BRI. BRI di beberapa hari kemarin ya kita bahas juga bahwa BRI ini punya potensi untuk melemah atau lanjut turun karena dari stokastik kita lihat memang sudah ada tanda-tanda overbought atau jenuh beli. Jadi wajar harga BRI bisa ada normal correction. Nah, ini tentunya akan kita manfaatkan untuk re-entry kembali guys ya, mulai di level 4.700 sampai di 4.450-an sampai dia menutup gapnya. Nah, ini adalah menjadi area entry kita. Kalau misalkan turun lebih dalam lagi berarti kita dikasih diskon yang lebih murah lagi. Seperti itu guys, simple guys ya, karena BRI ini kan sudah naik 18%. Jadi kalau misalkan turun dan menjadi area higher low di area 4.700 sampai 4.450, tentunya ini akan menjadi area entry yang cukup bagus karena sudah menutup gap di gap sebelumnya. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri kita lihat ya guys ya, punya potensi yang cukup bagus ke area entry kita.
yaitu di level 6.275 yang sudah break hari ini ternyata masuk guys ya di 6.225 untuk area closingnya. Bank Mandiri hari ini ada koreksi yang cukup tinggi nih, koreksinya 3%. Dan teman-teman perhatikan stokastiknya juga mulai turun. Lalu kita pastikan ya guys ya bahwa Bank Mandiri ini punya potensi untuk bisa turun sampai di level 6 ribuan dan menjadi area higher low-nya kembali sebelum pada akhirnya saham Bank Mandiri ini bisa naik lagi. Ya, begitupun juga dengan saham-saham big banks. Kalau misalkan kita perhatikan Bank BNI, ternyata Bank BNI cukup menarik juga karena kita melihat untuk BBNI ini mulai sideways kembali. Kita akan coba tunggu ya sekitar 4.600-an jika ada correction. 4.600 jika terjadi normal correction sampai di 4.400 akan menjadi area cicil beli kita lagi guys. Nah, di sini guys ya. Dan kita berharap BNI juga akan mencatatkan area higher low agar kita bisa mendapatkan area yang cukup potensial dan juga cukup murah untuk kita bisa re-entry lagi. Kita bisa cicil beli lagi di harga yang cukup murah untuk saham-saham big banks. Untuk Bank BCA ya guys ya, kemarin ada koreksi ke 9.800. Nah teman-teman, ketika melihat koreksi seperti ini, kenapa sih kok saya cukup menggaungkan ya untuk cicil beli gitu guys ya. Meskipun ya kembali lagi disclaimer on, keputusan jual beli saham itu kan menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya. Silahkan teman-teman analisa kembali apakah sesuai dengan style investasinya atau tidak. Untuk BCA, kemarin ada sedikit koreksi ya guys ya, sekitar 1,75%. Nah, teman-teman seharusnya bisa memanfaatkan area normal correction ini. Karena kita melihat memang sebentar lagi akan ada pemangkasan suku bunga. Jadi, kebangkitan dari saham-saham perbankan di Indonesia juga sudah di depan mata, saya rasa ya. Untuk Bank BCA, teman-teman yang sudah ambil di harga bawah masih bisa hold ya untuk saham BCA. Total kenaikan BCA dari area bottoming sampai di closing hari ini sekitar 14,35%. Jadi Bank BCA juga sudah naik ya ke level 10 ribuan lagi. Nah, terkait dengan strategi kita guys ya di bulan Juli ini, nanti kita akan update terus ke teman-teman terkait dari data ekonomi yang rilis pada bulan Juli dan bagaimana korelasinya terhadap market saham kita. Nah, tentu saja kenapa saya sering sekali nih membahas saham-saham big banks agar menjadi pengingat teman-teman bahwa ini sebenarnya sudah di ujung tanduk. Ekonomi Amerika sudah berada di ujung tanduk dan harus segera memulai pemangkasan suku bunganya. Ini menjadi menjadikan pelaku pasar itu cukup excited dan menunggu bagaimana rilis data inflasi, bagaimana rilis data ekonomi terkait dengan Amerika Serikat yang bisa mempengaruhi market saham yang ada di negaranya masing-masing. Seperti itu guys. Jadi ketika nanti di bulan Juli ini cukup sideways ya, maka teman-teman kemungkinan besar bisa melihat kenaikan itu dimulai di bulan Agustus. Jika di bulan Juli ini cukup stagnan. Tapi ini kan menjadi area beli kita yang cukup potensial gitu guys ya. Ketika dia sideways atau mungkin ada normal correction, kita manfaatkan untuk kita cicil beli. Di bulan Agustus pun sama, sebenarnya untuk averaging up tidak ada masalah karena saham-saham big banks ini kan dia cocok ya untuk invest jangka panjang seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, dan juga Bank BCA. Kemungkinan besar di tahun 2025 pun akan bagi dividen lagi. Jadi tidak ada salahnya kita cicil, kita simpan untuk invest jangka panjang. Tapi ketika harga sahamnya nanti naik ya guys ya, dan juga all time high lagi, maka di sanalah kesempatan kita untuk cuan lebih besar ya dari capital gain-nya, seperti itu. Lalu kita berharap di bulan September benar-benar terjadi pemangkasan suku bunga, dan meskipun ya The Fed bilang atau The Fed mengatakan bahwa pemangkasan suku bunga ini hanya akan terjadi satu kali, tapi sebenarnya kita berharap bahwa The Fed ini memangkas suku bunga secara bertahap. Gitu guys ya. 25 basis poin di bulan September, 25 basis poin di bulan Oktober hingga November dan akhir tahun sampai nanti ekonominya kembali naik lagi. Seperti itu guys ya. Jadi untuk strategi kita memang di bulan Juli ini akan menjadi bulan yang cukup sibuk. Saya akan coba update terus ke teman-teman bagaimana sih perkembangan dari data inflasi dan juga data ekonomi di Amerika Serikat dan di beberapa negara yang bisa berkorelasi juga terhadap market kita dan terutama untuk saham-saham sektor perbankan seperti itu. Oke guys, mungkin cukup sekian guys ya video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan teman-teman cari area entry yang sebaik-baiknya, semurah-murahnya di saham-saham bagus yang rutin bagi dividen. Ingat prinsip kita, belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.